Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rida Prihatni, SEMSI AKCA CMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Perusahaan. Eh, Pertama-tama izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat eh, presentasi ini pada bab 10, yaitu anggaran piutang, utang, dan kas. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Cesareno Gusti, Rama Sukmawardana, Wirayuda Raditya. Boleh next. Oke, yang pertama adalah anggaran piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable merupakan kepemilikan perusahaan kepada pihak ketiga dan merupakan tagihan perusahaan kepada pihak ketiga karena aktivitas penjualan yang dilakukan secara kredit. Anggaran piutang usaha merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai perubahan piutang usaha selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya meliputi rencana mengenai bertambahnya piutang karena penjualan kredit dan berkurangnya piutang karena adanya pelunasan piutang, penyisian piutang, penghapusan piutang, dan potongan penjualan. Sedangkan pada pengendalian piutang, dalam pemberian piutang harus dilakukan secara selektif, baik dalam penyaringan langganan, menentukan risiko, menentukan potongan piutang, menentukan beban administrasi, maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penjualan kredit. Boleh next. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Yang pertama adalah menentukan besarnya jumlah dalam penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kayak bulanan atau triwulan. Yang kedua ada menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak terdagih yang harus dicadangkan. Besarnya piutang tak terdagih yang harus dicadangkan biasanya dinyatakan dalam persentase. Dalam menghitung piutang tak tertagih ini, hendaknya harus diperhatikan apakah bad debts ini dikurangi langsung dari total penjualan kredit, kemudian harus menghitung penerimaan piutang pada bulan-bulan berikutnya atau dihitung belakangan, termasuk di dalam jumlah dari penjualan kredit. Yang ketiga adalah menghitung atau mengidentifikasi term of credit. Perlu ditentukan syarat kredit yang diberikan kepada debitur, misalnya kayak 2/10, 2/10 N/30. Kemudian besar piutang yang diterima pada periode tertentu. Misalnya penerima pada bulan bulan penjualan sebesar 80%, kemudian 10% pada bulan berikutnya, dan 10% lagi pada 2 bulan berikutnya. Ini sesuai dengan syarat kredit aja atau ketentuan kredit. Boleh di next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Materi selanjutnya yaitu anggaran utang usaha. Utang usaha atau account payable merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga karena aktivitas transaksi yang dilakukan secara kredit. Utang usaha akan bertambah jika terjadi pembelian kredit, sedangkan utang usaha akan berkurang karena pelunasan utang dan potongan pembelian. Anggaran utang usaha merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai perubahan utang usaha selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana mengenal bertambahnya utang karena pembelian kredit dan berkurangnya utang karena adanya pelunasan utang dan potongan pembelian. Pengaruh pembelian kredit utang terhadap arus kas adalah yang pertama, jangka waktu kredit yang diberikan oleh kreditur, yaitu harus diperhatikan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, situasi usaha pada umumnya. Pada umumnya, hutang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara kredit untuk keperluan proses produksi. Pembelian-pembelian secara kredit ini dilakukan karena dapat mengurangi kebutuhan melalui kerja perusahaan. Biasanya pembelian kredit semacam ini dilakukan dengan para pedagang atau supplier yang memang sudah menjadi langganan tempat membeli. Dalam situasi usaha yang stabil, tingkat kemungkinan penundaan pembayaran semakin kecil jika likuiditas perusahaan semakin baik.
Sebaliknya, jika kondisi pasar yang buruk, maka kesulitan likuiditas sehingga besar kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran utang dan berakibat pada penalti yang mungkin akan diberikan karena terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perusahaan perlu membuat perkiraan mengenai pola pembayaran utang yang dinamakan anggaran utang, sehingga anggaran utang usaha disusun sebagai dasar untuk penyusunan anggaran pengeluaran kas berupa pengeluaran kas dari sebagai pelunas utang atau pembayaran kewajiban. Anggaran utang pun tidak memiliki suatu bentuk standar yang harus digunakan, namun langkah-langkah yang sistematis tetap diperlukan dalam penyusunan anggaran utang. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan anggaran utang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah pembelian tunai dan jumlah pembelian kredit suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalkan bulanan atau triwulan. Dan yang kedua, mengetahui atau mengidentifikasi term of credit. Perlu diketahui syarat kredit yang diberikan oleh kreditor, misalnya 3/10N30, kemudian besarnya utang yang dibayar periode-periode tertentu. Misalkan pembayaran pada bulan pembelian sebesar 80%, kemudian 10% pada 1 bulan berikutnya, dan 10% lagi pada 2 bulan berikutnya. Di samping itu, semakin besar perusahaan, maka kemungkinan untuk dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok yang lebih rendah juga lebih besar. Pada perusahaan yang intensif modal, dijalankannya ekspansi adalah untuk menurunkan harga pokok per unitnya. Sedangkan pada perusahaan yang intensif tenaga, ekspansi terutama untuk memperbesar omset barang yang dijual. Penggunaan yang lebih efisien dari produk sampingan, adanya stabilisasi dalam produksi, dan makin berkurangnya kerugian karena menganggurnya aset tetap. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang diantaranya adalah ekspansi dan struktur modal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, terima kasih Reno atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Yang pertama ada pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi kas dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri atas yang pertama ada perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk, yang kedua ada perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar, dan yang terakhir ada penetapan sisa kas minimum. Dan selanjutnya ada tujuan anggaran kas. Yang pertama ada menunjukkan posisi kas pada akhir periode sehingga dapat diketahui apakah posisi kas tersebut surplus atau defisit. Yang kedua ada menunjukkan kebutuhan untuk mencari pinjaman jika terjadi defisit kas atau jumlah kas pada akhir periode tidak mencukupi jumlah minimal kas yang disyaratkan. Yang ketiga menunjukkan adanya ide kas yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sehingga menjadi lebih produktif. Misalkan jumlah idle kas tersebut diinvestasikan dalam marketable securities. Dan terakhir ada pengendalian posisi kas. Boleh di next? Boleh di next? Yang selanjutnya ada dalam menyusun anggaran kas tentunya harus memperhatikan safety cash balance yang disyaratkan. Safety cash balance merupakan jumlah kas minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada setiap saat diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety cash balance adalah yang pertama, perbandingan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua, penyimpangan aliran kas yang diperkirakan. Dan yang terakhir adanya hubungan baik dengan pihak perbankan. Boleh next. Yang selanjutnya ada penyusunan anggaran kas. Manfaat penyusunan anggaran kas bagi perusahaan adalah dapat diketahui bila mana perusahaan dalam keadaan defisit dan dalam keadaan surplus sebagai akibat operasi perusahaan. Tahap pertama, menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Tahap kedua, menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga untuk beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut. Atau menyusun taksiran pembelanjaan dana karena adanya
dana idle setelah diperhitungkan safety cash balance. Dan yang terakhir, tahap ketiga, menyusun kembali taksilan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran kas final. Boleh di next. Terdapat dua macam anggaran kas. Anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Yang pertama kita bahas anggaran kas jangka pendek. Itu anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Boleh next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 10. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.